Hai teman-teman, kita kembali lagi di Komputer dan Jaringan Dasar Project. Kali ini, kita masuk materi yang kedua, yaitu Arsitektur dan Organisasi Komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Let's start learning! Apa ya perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer? Ayo teman-teman, mari kita bahas. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer merupakan unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Selanjutnya, arsitektur komputer contohnya adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Sedangkan organisasi komputer contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sehingga dapat diketahui organisasi komputer dan arsitektur komputer punya keterkaitan. Sebuah rancangan pada arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Nah, seperti apakah arsitektur komputer itu? Nah, mari kita bahas. Apakah kalian tahu siapakah dia? Pasti masih asing kan? Dia adalah John von Neumann, penemu arsitektur von Neumann. Arsitektur yang digunakan oleh sebagian besar komputer saat ini. Arsitektur von Neumann terdiri dari input, CPU, memori, dan output. Pertama-tama, kita bahas tentang input. Input bertugas untuk memasukkan data ke dalam CPU untuk diolah menjadi informasi. Misalnya nih, keyboard yang diketik untuk memasukkan data pada CPU. Kedua adalah bagian dari CPU. CPU, data yang masuk dalam CPU akan diproses di dalam prosesor. Data yang dimasukkan ke dalam prosesor ini akan diolah menjadi informasi. Ada dua bagian pada CPU, yaitu Control Unit dan Arithmetic Logical Unit. Control Unit berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer, baik itu hard disk, RAM, mouse, keyboard, bahkan monitor. Control unit ini mengatur kapan CPU menerima data dari perangkat input, seperti keyboard mengirimkan data pada CPU. Control unit ini menentukan layak tidaknya data diproses. Dan control unit ini juga mengatur kapan data yang diterima dari perangkat input kemudian diolah. Serta control unit ini menentukan waktu masing-masing data yang masuk untuk diolah bergantian. Selain itu, control unit ini mengatur kapan data yang telah diolah ditampilkan pada perangkat output. Control unit ini menentukan informasi yang ditampilkan dari hasil pengolahan data ke perangkat output. Selanjutnya, Arithmetic Logical Unit yang melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Perhitungannya menggunakan kode biner pada gambar di samping. Rumit ya kodenya. Masuk ke pembahasan memori. Memori ini merupakan penyimpanan data pada sistem komputer seperti RAM dan ROM. RAM atau yang disebut Random Access Memory berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan
sehingga data yang disimpan akan hilang ketika tak dialiri arus listrik. ROM atau disebut read-only memory, yaitu memori yang menyimpan berbagai data yang ada pada komputer dan bersifat permanen, sehingga data tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Dan terakhir, kita bahas tentang output. Output ini menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna, misalnya data teks yang diproses oleh CPU, informasi yang ditampilkan melalui monitor. Demikianlah penjelasan mengenai bagian-bagian dari arsitektur Van Neumann dan cara kerja komputer dengan menggunakan arsitektur Van Neumann. Untuk materi 3, materi lengkap pembahasan ini. Dan tugas materi 2 terdapat pada video yang bisa dilihat dengan Selamat belajar dan terima kasih.